Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini, untuk bisa mengambil kembali faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, guna kita mengetahui jalan mana yang harus kita lalui agar mendapatkan ridha Allah, dan jalan mana yang harus kita tinggalkan untuk bisa menghindari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersama faedah dari Surat Al-Baqarah, masih berkaitan dengan kisah yang Allah sebutkan tentang Bani Israel yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih sapi, dan apa yang mereka sikapi terhadap perintah tersebut. Dari majlis yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-69, penjelasan Allah Azza wa Jalla dari pertanyaan mereka tentang warna sapi yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk disembelih. Pada malam ini insyaallah kita lanjutkan kembali faedahnya dari ayat yang ke-70 sampai 73, dan kemarin sudah dibacakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Mereka Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, serulah kepada Tuhanmu Allah untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami sapi apa itu. Maka beliau menyampaikan kepada Bani Israel jawabannya di ayat berikutnya. Mereka mengatakan, innal baqara tashabaha 'alaina, sesungguhnya sapi ini samar untuk kami, belum begitu jelas sehingga kami belum bisa melaksanakannya. Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah pasti di atas petunjuk, pasti akan mengerjakan perintah tersebut. Maka beliau menyampaikan, yaitu Nabi Musa alaihissalam, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil harfa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Beliau mengatakan, sungguh Allah berfirman, sapi tersebut adalah sapi yang dikhususkan, dia la dalul, yaitu tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak juga untuk digunakan mengairi tanaman. Musallamatul la syata fiha, sehat, tidak ada cacat sedikit pun, dan tidak ada warna lain selain dari warna saya sebutkan tadi, safra faqul launuha tasurun nadirin, itu kuning keemasan yang membuat senang siapapun yang melihatnya. Maka ketika sudah disampaikan penjelasan seperti itu, mereka mengatakan, qul ana ji'ta bil haqq, sekarang engkau baru datang dengan al-haq, kebenaran. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka pun akhirnya menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melakukannya.
Dua ayat yang mulia ini mesti penjelasan dari Allah Jalla wa'ala tentang sikap Bani Israel kepada Nabi Musa AS ketika Nabi Musa AS menyampaikan perintah Allah agar mereka menyembelih sapi. Di awalnya mereka menganggap bahwa Nabi Musa AS melakukan olok-olok pada mereka, dan ini perkara yang tidak mungkin dari seorang Nabi, dan sudah kita ambil faedahnya. Kemudian mereka setelah mendapatkan penjelasan, maka mereka pun merasa kesulitan untuk mendapatkan sapi tersebut. Maka mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa SAW untuk menyampaikan kepada Tuhannya Allah Jalla wa'ala agar lebih menjelaskan tentang sapi tersebut. Dan mereka dengan lisannya mengatakan inna insyaallah la muqtadun. Sungguhnya kami pasti insyaallah akan melaksanakannya. Di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan ucapan mereka insyaallah. Kalimat insyaallah kalimat yang agung, di mana menjadikan Allah sebagai jaminan. Seperti halnya juga suatu perkara diikuti dengan sumpah. Dan apapun yang disandarkan kepada Allah berarti menjadikan Allah sebagai jaminan. Maka orang yang menjadikan Allah sebagai jaminan tidak boleh menyepelekan, melalaikan atau menganggap remeh perkara yang dia jaminkan itu kepada Allah, atau Allah menjadi jaminannya, sehingga orang percaya. Kebanyakan kita kurang memahami makna lafaz insyaallah, sehingga kadang sebagai ungkapan dalam obrolan biasa. Bahkan sebagian orang menganggap ucapan insyaallah sebagai tameng untuk bisa menghindar dari beban. Padahal kalimat insyaallah yaitu takkid, penegasan, dan meyakinkan orang lain bahwa saya pasti melakukan itu, Allah sebagai jaminannya. Ini perkara bukan perkara sepele, terkait dengan masalah ta'zim sya'airillah, pengagungan syiar Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah orang yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah yaitu perintahnya dan larangannya. Mengagungkan yaitu memuliakannya dan menempatkannya sesuai dengan ketentuannya. Maka itu bukti ketakwaan yang ada dalam hati seseorang. Oleh karena ketakwaan seorang hamba diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ketakwaan hamba diuji oleh Allah. Apakah betul dia bertakwa ataukah dia ternyata bukan orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal tersebut di surat Al-Hujurat, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang adab dalam manggil Nabi SAW dan dalam berbincang-bincang di depan Nabi SAW. Allah firmankan ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang bisa merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah SAW, itulah orang-orang yang Allah sudah uji hati-hati mereka untuk takwa. Jadi ketakwaan hamba diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu bersumber dari hatinya. Oleh karena setiap kita wajib untuk mengetahui hak-hak Allah, karena ini bagian dari tauhid yang utama dan kandungan dari syahadat an la ilaha illallah, yang kemudian ditunaikan sesuai dengan maksudnya. Dan itulah diantara ta'zim, bentuk ta'zim sya'airillah, yaitu syiar-syiar
dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi surat Al-Hujurat sebagai contoh. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada orang-orang beriman agar mereka ketika berbicara di sisi Nabi SAW, janganlah mereka berbicara dengan meninggikan suara. Di ayat yang sebelum disebutkan, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Wahai orang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi SAW dalam bicara, dan jangan mengeraskan suara seperti kalian melakukannya kepada sebagian yang lain. Maka orang beriman ketika mengetahui adab yang diajarkan ini, larangan dari Allah meninggikan suara di sisi Nabi SAW, mereka langsung melakukannya. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Karena beriman membenarkan ayat Quran, dan itu adalah dasar dari takwa. Membenarkan ayat Quran, kemudian meyakininya dan langsung melaksanakannya, itulah tanda takwa. Seperti yang firmankan hal itu di surat As-Sajdah, di surat Az-Zumar, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang ke-33, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan as-sidqu, orang yang datang as-sidqu itu Al-Quran, yang datang dengannya Nabi SAW, wa saddaqa bihi, dan membenarkan Quran, atau tafsir yang kedua menyebutkan dan membenarkan Nabi SAW, mengimaninya lalu menerapkannya dalam kehidupan. Apa kata Allah? Ulaika humul muttaqun, maka mereka orang yang bertakwa. Jadi itulah ciri orang bertakwa. Apapun yang datang dari Nabi SAW, mereka yakin kebenarannya, mereka mengimaninya dan langsung melaksanakannya. Dan ucapan insya Allah, ucapan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Sebagaimana hal itu Allah Jalla wa'ala sebutkan di surat Al-Kahfi. Ya, di surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmu, kemudian beliau mengatakan, Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-69, qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Engkau akan dapati aku insyaallah, sebagai jaminan. Sabira, bersabar dalam belajar ilmu terhadapmu, wala a'si laka amra, dan tidak akan bermaksiat terhadap perintahmu. Menjadikan Allah sebagai jaminan. Dan ini syiar dari orang beriman, syiar dari orang berilmu. Ucapan insyaallah untuk menegaskan bahwa apa yang saya ucapkan adalah pasti terbukti sesuai dengan apa yang diucapkan. Adapun kemudian menyepelekan ucapan insyaallah kemudian hanya sebagai tameng agar tidak mendapatkan celaan, maka itu menunjukkan akan lemahnya iman seorang dan kurangnya terhadap ta'zim terhadap syiar dari syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita hindari. Apabila ternyata kita sudah mengucapkan insyaallah, maka tidaklah kita terhalangi melakukan suatu perbuatan melainkan karena uzur syar'i. Uzur syar'i yang menghalangi kita untuk bisa melakukannya, seperti sakit yang tidak mungkin beraktivitas atau terhalang oleh musibah atau semisalnya. Nah, orang-orang Yahudi, Bani Israel pada umumnya, menjadi biasa mereka mengucapkan ini insyaallah untuk
meyakinkan orang lain, dan mereka bisa berbuat apapun. Dan ini diikuti oleh orang-orang munafik. Diikuti oleh orang-orang munafik. Maka kita mari nilai diri kita, apakah ada sifat nifaq pada diri kita, ataukah iman kita tulus? Dari sisi ini diantaranya mengevaluasi, kemudian perbaiki diri. Misalkan kita berjanji pada teman kita, insya Allah saya akan datang undanganmu. Ternyata mendung rapat, khawatir, kan sudah bilang insya Allah, berarti tidak, mengapa tidak datang? Keliru. Harus berusaha dulu. Dan kalaupun sudah berusaha kemudian terhalangi, maka dimaafkan karena uzurnya syar'i. Tapi kemudian karena malas, kemudian menjadikan ucapan insya Allah karena tidak enak kalau mengatakan saya tidak akan datang, maka ucapan insya Allah saja dia tidak akan tersinggung. Ini keliru. Diperbaiki penilaian kita terhadap ucapan insya Allah. Ini mereka Bani Israel mengatakan, wa inna insyaallah la muhtadun, memastikan sesungguhnya kami pasti insyaallah pasti akan melakukannya, di atas petunjuk, yaitu melakukannya, membuktikannya. Maka beliau pun menjelaskan lagi tentang apa yang firmankan, qala innahu yaqulu inna baqaratul la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatul la syata fiha. Bahasanya sapi ini sapi yang khusus, dia tidak digunakan untuk membajak atau mengairi sawah atau ladang, bahkan tanpa cacat sedikit pun, kesehatannya sempurna, bahkan warna lain pun tidak ada. Dan ternyata kata sebagian ulama dalam tafsir mereka menyebutkan banyak riwayat Israiliyat, sapi ini cuma satu di Bani Israel, dan itu milik seorang anak yatim yang dikhususkan, peninggalan dari ayahnya, dijaga, dipelihara. Maka mereka pun sulit untuk mendapatkannya karena sapi yang dijaga, bernilai. Kata sebagian ulama, ini akibat mereka suka membantah, suka bertanya, yang maksudnya bukan untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan syariat, tetapi maksudnya untuk menghindar dan agar tidak terjadi. Karena Allah Azza wa Jalla antara hikmahnya memberatkan Bani Israel dengan syariat Allah Azza wa Jalla, karena mereka seperti itu. Namun ketika Nabi kita SAW diutus, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan dengan berbagai macam kemudahan. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, apabila Nabi SAW dipilih, disuruh memilih dua perkara, fakhtara aisarahuma, maka beliau pasti memilih yang paling mudah. Bahkan beliau pun bersabda, yassiru wala tu'assiru, beri kemudahan, jangan memberi kesulitan. Dan syariat Allah ini dasarnya seperti disebutkan di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Allah tidak katakan fa'budullah, beribadah kepada Allah, tidak. Atau faf'alul awamir, lakukan perintah, tidak. Tapi fattaqullah, lebih luas dari itu, baik mencakup urusan akhirat atau urusan dunia. Karena agama ini tidak terbatas pada urusan akhirat, tapi juga terbatas mencakup urusan dunia. Maka wajib diiringi dengan takwa, dan takwa itu adalah dengan memperhatikan aturan,
memperhatikan aturan yang Allah tetapkan dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh, Allah Ta'ala firmankan di surat Al-An'am ketika menyebutkan tentang wasiatnya di ayat yang ke-152. Allah firmankan, wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wahai orang beriman, jika kalian berdagang kemudian menimbang atau mengukur, maka penuhi timbangan itu dan ukuran bil qisti sesuai dengan ketentuannya. Kalau 1 kilo 1 kilo, 5 kilo 5 kilo, 1 meter 1 meter dipastikan nih. Tapi yang namanya alat seringnya dipakai bagaimana? Berkurang kadar. Yang namanya meteran kadang garis-garisnya mulai pudar karena sering dipegang, kena keringat. Ya, timbangan juga begitu. Makanya alhamdulillah pemerintah kita termasuk menegakkan masalah ini. Namanya alat meter dan alat ukur diperiksa tidak? Diperiksa. Wajib didaftarkan tidak? Wajib. Ini hukum Allah. Diterapkan pemerintah kita, subhanallah. Tapi sebagian orang mengatakan hukum Allah tidak dilaksanakan negeri kita. Keliru. Kalau kita data, banyak hukum Allah sudah diterapkan. Katakan bil qisti, dengan adil, dengan tepat. Tapi kan kadang kurang, 0, sekian gram, ya kan? 0, sekian senti, kadang kurang. Apa kata Allah? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak mengurangi, kami tidak membebani jiwa melainkan sebatas usahanya. Kalau sudah berniat menunaikan, selesai. Kurang tidak berdosa. Allah maafkan. Tapi kalau ada niat dari hati, nah itu berdosa. Ya. Kemudian kita kembali ini sebagai contoh bahwa syariat Allah ini mudah dan cari kemudahan. Oleh karena Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang masalah rukhsah, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu. Atau kama qala sallallahu. Allah sangat suka bila rukhsah yang Allah berikan pada hamba dikerjakan. Mudik, safar dari ibu kota ke kampung halaman. Saya kuat saum Ramadan, betul, boleh. Tapi kata Nabi SAW, Allah suka kalau rukhsahnya diambil, maka saya ambil, saya buka. Kalau Allah suka berarti pahalanya bagaimana? Ada pahala tambahan. Allah khususkan tambahan. Musim hujan, datang waktu salat. Apa rukhsahnya? Salat di rumah. Ambil. Oleh karena ada syiar ketika adzan itu adanya juga tidak hayya 'alas shalah dan tidak hayya 'alal falah, tapi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Di sini dikaji kitab Bulughul Maram. Ya, kalau dikaji ada isyarat-isyarat hal tersebut dan riwayat ini banyak disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini contoh untuk diambil rukhsahnya. Baik, kemudian seandainya Bani Israel dari awal perintah mereka melaksanakan, tidak ada beban, mudah. Namun karena mendebat, karena suudzon kepada Nabi, karena tidak punya adab dan sebagainya, Allah perberat. Yang akhirnya melaksanakan juga. Nah, inilah diantara yang membedakan syiar orang beriman dan ahli kitab. Yang umumnya syiar ahli kitab diwarisi oleh orang munafik. Orang munafik mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar perintah tapi kami maksiat. Orang beriman tidak. Sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami
taat. Baik, faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah Allah katakan fadzabahu wa ma kadu yaf'alun, maka mereka melakukannya. Hampir saja mereka tidak melakukan. Mereka melakukan karena mereka sedang ditimpa masalah besar yang hampir terjadi pertikaian sebagian dengan sebagian yang lain dari Bani Israel, saling tuduh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, saling hujat. Sebagian sudah disebutkan di yang lalu, karena terjadi pembunuhan di antara mereka dan pelakunya menghilangkan jejak. Bahkan dia menuntut karena dia sebagai keluarganya. Namun ketika Bani Israel bersikap tidak adab kepada Nabi yang Allah utus pada mereka dan tidak memuliakan firman Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah tidak bukakan pada mereka hikmah. Allah tidak bukakan pada mereka hikmah. Oleh karena orang beriman ketika mendapatkan wahyu Allah, ketika mendapatkan perintah Allah atau larangan Allah, maka yang pertama kali harus dihadirkan adalah apakah hikmah dari adanya perintah ini, apakah hikmah dari adanya larangan ini. Dicari hikmahnya. Dan Allah Azza wa Jalla sebutkan orang yang seperti itu bukanlah sembarang orang, tetapi orang-orang yang Allah khususkan, orang-orang yang Allah sudah pilih. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang hal tersebut di surat Al-Baqarah ini juga di ayat yang ke-269 Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki, tidak sembarang orang. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang ingat tentang masalah itu kecuali orang yang berakal. Siapa orang yang berakal di sini? Allah telah sebutkan terkait dengan masalah hikmah ini. Orang-orang yang berakal yang dimaksudkan di sini diantaranya sifatnya Allah telah sebutkan di surat Az-Zumar di ayat yang ke-9. Allah firmankan, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Jelas tidak sama. Tidak ada yang ingat tentang masalah itu kecuali ulul albab. Jadi hikmah akan Allah berikan kepada siapa? Orang yang berilmu tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu itu yang bagaimana? Di ayat berikutnya surat Az-Zumar juga firmankan di ayat yang ke-18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mau mendengarkan ucapan al-qawla umum. Dalam kaidah tafsir, apabila Allah sebutkan suatu isim jenis, di sana disebutkan dengan lafaz ta'rif yaitu alif dan lam, maka mencakup seluruh jenis itu. Maka al-qaul ucapan, baik itu Quran atau sunnah atau ucapan apapun. Fastami'unal qaula, mendengarkan, menyimak. Ya, karena kalau ada orang bicara, kita diajak bicara, suka tidak suka, dengarkan dulu. Kalau kita mendengarkan, iman kita akan bicara, ilmu kita akan memilih, takwa kita akan mengarahkan.
Sehingga kita bisa, oh ucapan ini yang benar, ini yang keliru, maka sikap saya harus begini. Yastami'unal qawla. Kemudian bagaimana? Fayattabi'una ahsana, dan mengikuti yang terbaik dari ucapan itu, meninggalkan yang buruknya. Ulaikal ladzina hadahumullah, itu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Maka orang yang seperti ini sifatnya Allah berikan furqan dalam hatinya. Allah berikan furqan. Sebagaimana hal itu disebutkan di surat Al-Anfal. Ya, tentang masalah ini, ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang yang memiliki sifat takwa Allah berikan furqan. Di ayat yang ke-29 sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah, Allah jadikan untuk diri kalian furqan, yang membedakan yang hak dengan yang batil, yang baik dengan yang buruk, yang pantas dengan yang tidak pantas. Sehingga hatinya tidak pernah diam, senantiasa bekerja, memilih untuk bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Maka Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hikmah kecuali kepada ulul albab, yaitu ketika mau mendengarkan perintah lalu mengikuti yang terbaik dari perintah tersebut. Namun berbeda dengan Bani Israel. Mereka sudah suudzon pada Nabi, menganggap mengolok-olok, kemudian tidak suka dengan perintahnya, berusaha untuk mengelak dengan mendebat dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah mereka diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla yang berat. Ya. Kemudian kita lanjutkan faedahnya. Allah jelaskan ayat berikutnya, wa qataltum nafsan fadaratum fiha. Ketika kalian membunuh seorang jiwa dengan sebab terjadinya pembunuhan itu, kalian saling menuduh satu sama lain. Siapa pelakunya? Dan tidak ketemu. Maka Allah katakan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Umum. Padahal pelakunya khusus, ada yang menyembunyikan hakikat dari kejadian pembunuhan ini. Allah sebutkan secara umum untuk hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan disinilah di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, agar ketika terjadi suatu penyimpangan yang pelakunya tidak menunjukkan akan kejujurannya, tidak menghadirkan nilai takwanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang ada adalah nasihat, mau'izah, sehingga masing-masing orang muncul keimanannya, hadir ketakwaannya, dan mau bersikap. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Sering sekali beliau ketika terjadi sesuatu di antara sahabatnya, beliau tidak mengancam langsung, tidak, tapi memotivasi untuk menghadirkan kejujuran. Karena agama ini dasarnya adalah kejujuran. Katakan tadi surat Az-Zumar, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. As-sidqu, kejujuran. Juga firmankan surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama orang yang jujur. Beliau katakan, alaikum bisidqi, engkau wajib memiliki sifat jujur. Maka ketika beliau salat, pernah terjadi ada orang bersin di antara jamaah.
Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, yang lain pada melihat, yang lain tepuk paha. Artinya kalau sholat itu jangan ucapan lain. Bersin lalu mengucapkan alhamdulillah itu bukan tempatnya. Seakan-akan berkata seperti itu. Terjadi keributan sejenak. Ketika selesai baru beliau menjelaskan bahwa sholat ini tidak pantas untuk ucapan manusia, tetapi untuk zikir kepada Allah dan baca Al-Quran. Namun sebelum mengatakan siapa yang melakukan tadi, sampai mengatakan periwayatnya yang mengalami kejadian ini, aku tidak pernah mendapatkan guru terbaik dan lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kejadian yang lain pun dalam salat beliau, ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid terlambat, masbuk. Dia takbiratul ihram di situ, lalu ikut ruku karena jamaah sudah ruku atau sedang ruku. Selesai berkatakan, siapa yang melakukan tadi? Padahal di antara mukjizat beliau adalah mengetahui siapa yang ada di belakang beliau. Dia tidak katakan kamu ya, tidak. Siapa yang melakukan tadi? Jujur, saya tadi. Maka baru beliau nasihati, zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga engkau Allah memberikan kepadamu semangat untuk ibadah. Jangan diulangi seperti tadi. Ini contoh. Ditanam oleh Nabi SAW kejujuran, kelapangan dada dalam beragama dan tanggung jawab juga. Maka seperti itu harusnya orang beriman. Sehingga walaupun resikonya besar, dijalani. Karena inilah iman, butuh pengorbanan kepada Allah Azza wa Jalla selain cinta. Katakan fadzabahuha wa ma kanu yaf'alun, maka mereka pun melakukannya. Karena ada manfaat untuk mereka. Hakikatnya mereka berat melaksanakannya, tapi mereka butuh manfaat. Ya sudah, bagaimana lagi, laksanakan. Kalau orang beriman tidak langsung, faham tidak faham, sampai tidak sampai hikmahnya, mereka lakukan. Kemudian katakan di ayat berikutnya, faqul nadribuhu ba'daha. Baru Allah jelaskan hikmahnya dari perintah disembelihnya sapi, agar tubuh sapi ini yang khusus ini dipukulkan kepada mayat tadi. Allah tidak sebutkan apa yang digunakan, dan ini hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Dan disinilah barangkali bahwa di antara hikmah ya Allah misal untuk masalah sejarah, kita apabila terbatas tidak dibebani untuk mengetahui detail bagaimana, tidak. Pelajarannya umumnya saja. Walaupun dalam kisah Israiliyat yang banyak berbeda-beda riwayatnya, ada yang mengatakan lidahnya, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Tapi riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Katakan pukulkan sebagian sapi itu pada mayat ini, kemudian bangun, lalu mengatakan qatalani fulan, lalu mati lagi. Maka katakan kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami menghidupkan, demikianlah Allah menghidupkan orang-orang mati, menampakkan pada kalian ayat-ayatnya agar kalian berakal. Oleh karena beragama ini jamaah sekalian rahimakumullah, Allah turunkan Quran, Allah hadirkan ayat-ayatnya di alam semesta, hujan, gempa, kilat, tsunami dan sebagainya, dari ayat-ayat Allah yang agung, agar manusia menggunakan akalnya. Untuk apa itu? Untuk mengenal bahwa ada pencipta, ada pengatur alam semesta, yang manusia wajib taat dan takut kepadanya. Kemudian agar ingat apa tugas dia di muka bumi. Kemudian agar bertakwa kepada Allah. Itulah urutannya. Seperti yang sudah kita jelaskan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebagai faedah di surat Al-An'am di ayat 151, 152 sampai 153. Di 151 Allah menyebutkan perintahnya dan larangannya, ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi
Demikianlah Allah berwasiat pada kalian. Wasiat maknanya perintah. Untuk apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, memikirkan, memahami tentang kejadian itu, tentang perintah ini, larangan itu. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ke-152, Allah katakan dzalikum wasaqum bihi, sama. Untuk apa? La'allakum tadhakkarun, ingat, agar senantiasa ingat ada Allah Rabbul Alamin, pencipta pengatur alam semesta, zat yang berhak diibadahi, zat yang memerintah, zat yang melarang. La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat itu. Kemudian lanjutkan lagi, Allah tutup ayatnya di ayat yang 153, dzalikum wasaqum bihi, sama. La'allakum tattaqun, ini hikmahnya. Adanya perintah, adanya larangan, agar kita memahami, mengerti, dan agar kita juga senantiasa ingat untuk melaksanakannya sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di awal dari Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada Bani Israel, yang juga penjelasan yang beri kita sekalian ketika menyeru di ayat yang ke-100, di ayat yang ke-40 dan 41, ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai Bani Israel, ingat oleh kalian nikmatku yang aku berikan pada kalian. Allah tutup di ayat 40, wa iyaya farhabun, agar kalian takut kepadaku. Takut dari apa? Takut dari ancaman Allah bila tidak bersyukur, bila lupa terhadap nikmat Allah. Kemudian ayat yang ke-42, wa iyaya fattaqun, agar kalian bertakwa kepadaku. Maka apa yang kita dapati penjelasannya dalam Al-Quran, apa yang kita dapati dalam semesta dari penampakan ayat-ayat Allah yang agung, badai, tsunami, gempa, gerhana, dan sebagainya, agar ingat inilah bukti adanya pengatur alam semesta yang bisa menimpakan itu pada siapapun dan menyebabkan kebinasaan. Maka harus muncul takut. Dengan takut itu akan bertakwa. Seperti firmankan surat Az-Zumar juga, yukhawifullahu bi'ibadah ya ibadi fattaqun. Allah menjelaskan itu agar hambanya takut, maka hambaku sekalian bertakwalah kepadaku. Jadi takwa itu bukti takutnya hamba kepada Allah. Oleh karena ketika salat gerhana, Nabi kita berkhutbah kepada para sahabatnya, inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aytum minha fafza'u ila dzikrillahi wa ila shalah. Atau kama qala sallallahu. Matahari dan bulan itu tanda gangguan Allah. Tidak terjadi gerhana karena matinya orang mulia atau lahirnya orang mulia. Tapi apabila kalian lihat itu, maka salah fafza'u. Al-faza' melakukan perbuatan dengan segera karena takut kepada Allah akan menimpakan keburukan pada hambanya, maka ditutup dengan apa itu? Ila dzikrillah wa ila shalah. Dengan zikir kepada Allah dan dengan salat. Inilah faedah yang sangat agung yang harus senantiasa kita pahami dan kita laksanakan apa saja yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara hikmah Allah Azza wa Jalla tutup ayat dengan wa yurikum ayatih. Allah tampakkan pada kalian ayatnya bahwa ini Allah menghidupkan orang yang mati dengan perintah tadi. Untuk apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Maka apabila kita membaca ayat Allah Al-Quran atau mendengarnya, tingkatkan takwa kita pada Allah. Jika kita melihat ayat Allah, kejadian-kejadian besar, tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan takwa itu adalah dengan kembali kepadanya, dengan mohon ampun kepadanya, dan dengan melaksanakan apa yang Allah cintai. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk bisa kembali kepadanya dengan ketakwaan, dan dimudahkan jalan untuk bisa istiqomah di atasnya, dan menjadi sebab kesalahan kita dimaafkan dan dosa kita diampuni. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Barangkali yang ingin disampaikan, silakan setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum. Dipersilahkan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jadi kan ada misalkan kondisi di mana berjamaah itu tidak bisa diambil oleh imam yang biasa kondisi tertutup. Nah, ini kan kondisinya kan kelompok otomatis itu otomatis jamaah yang duduk boleh imam ganti, tapi dia malah sama kayak kawan-kawan itu waktu bawahan duduk itu mungkin gimana ya kan dalam pandangan fikih kita Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait dengan salat berjamaah, maka Nabi kita SAW menyebutkan petunjuknya siapa yang dianjurkan untuk menjadi imam. Yang pertama adalah yang aqra bi kitabillah, orang yang paling bagus terhadap kitab Allah secara bacaannya. Dan bacaan pada zaman Nabi SAW jarang orang baca lewat mushaf karena belum disusun ayat-ayat Al-Quran. Para sahabat baru menghafal dengan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW. Maka yang paling banyak hafalannya dan paling bagus bacaannya, itu yang utama. Yang kedua, a'lam bisunnah, orang yang paling berilmu tentang sunnah Nabi SAW, tentang agama Allah Azza wa Jalla. Jika sama juga, maka yang paling berumur, atau maaf, yang paling dulu berhijrah, ini pada zaman beliau SAW, dan hijrah sudah tidak berlaku lagi, karena la hijrata ba'dal fatah, tidak ada hijrah setelah Fatu Makkah. Maka yang paling berumur, begitu susunannya, tahapannya. Kemudian apabila di suatu masjid tidak didapati imam ratib, imam yang rutin, apakah memang tidak ada atau memang tidak hadir, maka orang yang menggantikannya adalah orang yang memang sudah ma'ruf di antara jamaah. Karena Nabi kita menyebutkan SAW, la ya'ummanna hadukum qauman wa hum lahu karihun, atau kama qala sallallahu. Janganlah salah seorang dari kalian berani menjadi imam satu kaum sedangkan mereka benci padanya. Jangan. Maka apabila diminta dan mereka ridha, laksanakan. Demikian. Wallahu a'lam. Fadhal. Waalaikumsalam. Terkait rukhsah yang tadi disebutkan, Iya. apakah sunnah kita mengambil rukhsah atau rencana yang berbeda? Misalnya apabila sedang safar ada sholat bisa dijalankan di sekolah, atau saat biasa bisa sholat di rumah. Apakah termasuk sunnah atau mengambil rukhsah? Baik, barakallahu fikum. Rukhsah ya, atau keringan-keringan dalam pelaksanaan ibadah yang dijelaskan Nabi kita SAW, itu yang dimaksud. Ketika kita sedang safar, maka silakan, kayak kita mau sholatnya qasar saja di waktunya atau jamak qasar, mana yang dibutuhkan. Tidak ada batasan selama memang itu safar. Atau ketika Ramadan kita berbuka, tidak saum, itu disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ketika turun hujan, kemudian kita ada di masjid, kemudian salatnya jamak, misalkan dari maghrib tadi hujan, maka jamaah diajak jamak oleh imam antara maghrib dengan isya, maka disukai. Semua rukhsah yang dijelaskan Nabi SAW itu yang dimaksud. Karena beliau menyebutkan innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasu. Kama qala sallallahu. Sungguh Allah sangat suka bila rukhsahnya umum, tidak dibatasi apabila diambil. Demikian Allah SWT. Silakan. Waalaikumsalam. Dalam hadis saya tidak tahu apakah itu sahih apa baik, bahwa yang dikatakan nanti tidak ada lagi wahyu kenabian melainkan mubasyirat. Tidak ada apa? Wahyu kenabian melainkan mubasyirat. Nah, yang maksud mubasyirat itu apa? Mubasyirat, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih. Mubasyirat adalah kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla.
Dan dia menyebutkan riwayat yang lain bahwa mimpi orang beriman itu sepersekian dari kenabian. Itu bukan berarti nabi, tapi itu ada isyarat dari Allah bahwa terjadi seperti yang dia lihat mimpinya. Bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat khusus bagi orang yang beriman. Dan mubasyirat ini yaitu yang menghantarkan manusia kepada kegembiraan mereka menuju apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidak kemudian sembarang orang, oh saya nih yang bisa menyampaikan mubasyirat dan sebagainya, tidak. Bahkan orang yang menyampaikannya pun dia tidak tahu kalau dia menyampaikan mubasyirat kepada manusia. Dan Nabi kita SAW diutus oleh Allah SWT basyiran wa nadhira, penyampai kabar gembira dan penyampai berita ancaman bagi pelaku maksiat. Dan para ulama mereka pewaris para nabi. Sebagian disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Maka mubasyirat mereka lah yang menyampaikan kepada kita sekalian. Oleh karena mereka pun menjelaskan contohnya tentang keharusan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, di mana Nabi kita menjelaskan SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'ala bin wajid. Dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafir rasyidin, pegang erat-erat walaupun dengan gigi geraham kalian. Kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan radhiyallahu anhu, jika ada dari kalian melihat penyimpangan-penyimpangan, maka tinggalkan semuanya. Maka walaupun harus berpegangan dengan akar pohon, wa in kunta wahdaka fa anta al jamaah, walaupun kau seorang diri tapi tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka engkau termasuk jamaah. Mubasyirat, kabar gembira sebagai hiburan. Sehingga walaupun kita ketika kita sudah belajar tentang akidah yang lurus, sudah belajar ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, meninggalkan bid'ah-bid'ah, mengetahui harusnya berakhlak mulia, bermuamalah dengan jujur dan baik, sudah kita dapatkan ilmunya dan kita berpegang teguh mengamalkannya, kemudian manusia membencinya, meninggalkannya karena tidak sesuai dengan kebiasaan mereka yang berlangsung itu, sehingga mereka dijauhi, maka inilah mendapatkan kabar gembira dari para ulama. Walaupun demikian, maka jangan takut. Karena Nabi kita bersabda, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamri. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti megang bara api. Dia akan merasa tersiksa dengan itu. Tapi itulah kabar gembira untuk kaum muslimin akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, akidah yang lurus. Juga beliau sebutkan, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubal ghuraba. Islam ini muncul pertama kali dalam keadaan asing, dibenci, dijauhi, diperangi, dan nanti kembali akan menjadi asing lagi. Bagi orang yang berislamnya seperti generasi awal itu, dianggap asing lagi, padahal kaumnya banyak. Maka apa kata beliau? Tubal ghuraba, keberuntungan bagi orang yang dianggap asing tersebut. Itu mubasyirat. Akan terjadi orang-orang yang diisyaratkan Nabi SAW. Maka tugas ulama memberikan kenyamanan, ketenangan, kegembiraan, dan kemudian berita pertolongan dari Allah SWT. Dibacakan ayat-ayatnya. Contoh sebutkan Ustaz Muhammad SAW, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Juga firman-Nya surat Ghafir, innallaha yansuru rasulahu walladzina amanu fil hayatid dunya fil akhirah. Sungguh Allah pasti menolong rasul-rasulnya dan orang beriman dalam kehidupan dunia ini dan juga akhirat, sehingga menjadi tenang orang beriman, walaupun dia seorang diri, walaupun dianggap asing, walaupun dengan mubasyirat tadi. Oleh karenanya kita dalam hidup ini, ketika zaman sekarang ini manusia sudah terbawa arus fitnah dengan berbagai macam ragam bentuknya, maka untuk bisa membentengi diri kita, maka hendaklah kita mengikatkan diri dengan ilmu, dengan ahli ilmu, dan dengan majelis ilmu.
yang itu insya Allah mengantarkan kita kepada mubasyirat tadi. Wallahu a'lam. Silakan di ujung jauh. Waalaikumsalam. Boleh jadi kamu mengerti sesuatu pada Allah menyukai, boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada Allah membenci. Maka ini termasuk ilmu hikmah. Baik, barakallahu fikum. Hikmah yang dimaksudkan di sini seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah maslahat dan kebaikan yang Allah inginkan untuk seorang hamba. Sehingga bila hamba ini diinginkan kebaikannya, maslahatnya, Allah berikan hikmah. Dan hikmah itu diawali dengan faham syariat Allah. Allah firmankan di surat Nabi kita bersabda SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah dijadikan faqih dalam agamanya, faham agamanya. Di ayat tadi surat Al-Baqarah disebutkan asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau suka sesuatu padahal itu buruk untukmu, dan bisa jadi engkau benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Contoh, seseorang, ini saya ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang pengusaha besar, dia membeli, termasuk pembeli pertama, mobil jenis terbaru yang mahal. Suka dia, suka, diberitakan kemana-mana. Ternyata beberapa hari kemudian mobilnya tertindih kontainer jalan tol, tewas di situ. Dia suka dengan itu kan, padahal itu buruk untuk dia. Allah Maha tahu. Maka bisa jadi kita benci sesuatu di sisi Allah baik, maka carilah hikmah, dan hikmah itu ada pada ilmu. Demikian barangkali apa yang bisa diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya, dan apa yang tulus memaafkan dan ampun dosa sekalian, dan senantiasa membimbing kita dengan taufiknya menuju jalan yang lurus dari komunitasnya sampai kita berjumpa dengannya. Demikian wallahu waliyadzal qadir alaihi wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.